Ya ada 23 ya. Siwa dulu. Yulian nggak ada ya? Nimas juga Ada nggak ada. Pak, ada Pak. Yulian ada Oke. Pak. Yulian ada ya. Oke. Yulian saya nggak hadir. Terus Nimas. Nimas tidak ada juga. Berarti 25 ya. Nimas yang tidak hadir. Ya baik, untuk yang kemarin beberapa sudah presentasi ya terkait dengan UML ya. Jadi sekali lagi saya hanya butuh UML ya. Jadi saya melihat mata kuliah yang kalian ambil ini memang baru ini ya, baru sekali. Jadi sebenarnya ini lebih ke menambah wawasan ya terkait dengan apa-apa saja yang dilakukan dalam pembangunan sistem yang memang basisnya enterprise. Ya, walaupun nanti ada permintaan seperti untuk UML yang nanti akan kalian pelajari di semester berikutnya atau terkait dengan database ya, itu hanya sekedar ini ya. Saya ingin kalian memiliki wawasan untuk itu, bukan menuntut supaya kalian bisa di awal ini gitu ya. Jadi hanya memberikan gambaran secara umum bagaimana membangun sebuah sistem yang basisnya adalah enterprise. Ya, kemudian untuk terkait dengan yang berbasis enterprise ya nanti saya akan tunjukkan beberapa aplikasi. Kemudian juga akan saya tunjukkan juga beberapa ini ya, beberapa project terkait dengan itu ya, dengan harapan kalian memiliki wawasan yang lebih luas terkait dengan sistem memang yang enterprise ya. Karena nanti setelah UTS kita akan membedah beberapa aplikasi ya yang sudah jadi sehingga menambah wawasan kalian terkait dengan sistem yang akan kita kembangkan ini. Ya, kemarin kalian sudah membahas tentang use case walaupun tidak semua saya minta untuk present ya. Jadi paling tidak kalian sudah ada gambaran bahwa UML ini telah ini ya menjelma menjadi satu aplikasi yang cukup lengkap ya. Dalam artian bisa menggambarkan sistem secara utuh ya. Kemarin sudah ada beberapa ya, ada activity, ada use case ya, kemudian ada sequence dan beberapa yang lain gitu ya. Jadi kita bisa memotret sistem yang akan kita bangun dalam berbagai sisi. Ya, kemudian setelah itu, ya ini juga saya sudah minta kalian membuat tugas ya, paling tidak membuat database ya. Tapi database dalam artian ini saya minta kemarin untuk database ini saja ya, model relasional ya. Jadi kalian bisa merelasikan antar database yang sudah ya ada ya sebelumnya. Sebelum itu tentunya kita harus menggambarkan ini ya, hubungan ya antar sistem itu nanti seperti apa. Karena sebelum kita menggambarkan atau menuangkan dalam bentuk database, kita harus mempelajari ini ya, sistem-sistem yang siapa saja yang terlibat ya. Jadi bukan contoh yang baik membuat sistem itu tidak ini ya, tidak mengkonsep dari awal gitu ya. Apalagi sistem yang besar. Kalau misalnya ada sistem yang besar, sistem informasi rumah sakit misalnya gitu ya. Ya, sistem informasi rumah sakit ini kita harus bagi-bagi dulu gitu ya, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di rumah sakit ya. Yang paling penting kalau di rumah sakit adalah sistem pendaftaran ya. Kemudian setelah itu adalah ada sistem rawat inap, rawat jalan. Kemudian sampai ke apoteker ya. Kalau di rumah sakit itu dibagi ini ya, untuk core bisnis itu kan core bisnis dari rumah sakit ya. Itu biasanya akan dibagi ke dalam beberapa modul gitu ya, dan kita pisahkan pengerjaannya gitu ya. Jadi kita bagi per modul. Kemudian misalnya untuk yang sekarang yang elektro ingin mengembangkan ini perpustakaan ya. Jadi ya ini salah satu contoh juga ya. Jadi di elektro itu dulu ada sistem informasi untuk ini ya, perpustakaan ya. Jadi untuk melihat perpustakaan, kemudian data-data buku, kemudian untuk tugas akhir, kemudian beberapa kebutuhan yang lain ya, untuk syarat bebas perpus dan yang lain-lain. Tetapi setahun lalu ya, jadi semua website yang ada di Undip itu harus regis ulang ya, jadi harus registrasi ulang. Jadi semuanya website dimatikan gitu ya, yang menggunakan server ya. Jadi server kecuali yang menggunakan cPanel itu semuanya dimatikan IP-nya gitu ya. Jadi semuanya di down semuanya ya. Kemudian setelah itu diminta untuk mendaftarkan ulang.
Kebetulan untuk website yang perpustakaan yang lama itu tidak memenuhi syarat ya, dalam artian versi PHP-nya terlalu rendah ya. Jadi itu menggunakan versi 5.2 dengan menggunakan Zen ya untuk menggunakan full native. Jadi bagi penilaian tim itu sudah tidak aman lagi gitu ya. Jadi terpaksa itu di ini dulu ya, di take down ya. Jadi kemudian di sisi lain kita memiliki kebutuhan itu gitu ya. Jadi di sisi lain dianggap tidak aman, kemudian akhirnya website tersebut saya hidupkan kembali dengan menyewakan apa namanya server di luar gitu ya, dengan mendowngrade versi PHP-nya karena kan ada perbedaan ya antara PHP versi 5 dan PHP versi 7.4 atau yang versi 8 gitu ya. Ada letak perbedaan di antara masing-masing versi PHP itu. Dan akhirnya ini saya sedang mengembangkan untuk perpustakaan yang baru ya. Ini kelihatannya saya sudah minta siapa namanya Pak Yosua untuk merekrut mahasiswa ya untuk mengembangkan sistem yang baru gitu ya. Jadi sekarang dalam tahap penggambaran sistem, analisis kebutuhan, kemudian sedang melihat proses bisnis dari aplikasi yang lama gitu. Jadi itu kerepotannya kalau aplikasi yang lama ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian menempati suatu tempat yang dimana sudah ada aplikasi sebelumnya dan ingin menggantikan yang baru, jangan sampai menginstal ini ya, artinya memasang baru tanpa mengetahui yang lama. Karena kesuksesan sebuah pengembangan ya sistem itu adalah bagaimana mengakomodir sistem yang sudah lama ya. Jadi tentunya ya kalau kita terkait dengan sistem perpus, letaknya adalah jangan sampai si pengelola itu harus menginputkan ulang gitu ya. Jadi jangan sampai si pengelola itu harus menginputkan ulang data-data yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi mereka akan menginput ribuan buku ya karena tentunya field-fieldnya akan berbeda kan gitu. Harus disiapkan middleware ya untuk sebagai bagaimana supaya data-data tersebut bisa berpindah dengan smooth ya. Ya sama juga ya terkait dengan siap juga sama ya. Siap dulu pada saat pengembangan awal itu yang paling rumit adalah masalah kode mata kuliah ya, definisi kode mata kuliah. Kemudian setelah itu database-nya sudah jadi, kemudian interface-nya itu dikembangkan belakangan gitu ya. Jadi dulu interface-nya bukan yang sekarang ya, yang sekarang itu adalah interface yang baru. Dulu interface yang lama itu digunakan di Fakultas Ilmu Budaya ya untuk yang apa namanya sistem informasi akademik yang baru. Kemudian interface tersebut tidak diteruskan, akhirnya kemudian membuat interface yang baru dengan menggunakan database yang sebelumnya sudah dikembangkan. Jadi seperti itu ya proses perjalanan dalam kita membuat suatu sistem memang ya kebutuhannya adalah enterprise ya untuk kebutuhan organisasi. Ya bagaimana penggambarannya tentunya dari use case gitu ya. Di sini untuk use case-nya ya kalian bisa lihat di sana yang paling penting adalah ini ya siapa saja yang terlibat gitu ya. Siapa saja yang terlibat di dalam sistem ini gitu ya. Kemudian setelah itu harus dipahami juga ya masing-masing dari aktor ini akan melakukan apa gitu ya. Ya ini juga yang harus diketahui gitu ya. Jadi ini hal-hal yang ya kadang terlewat ya. Jadi kadang ya tidak tidak apa namanya ya tidak sesuai gitu kan. Terus ada juga yang merasa bahwa sistem tersebut terlewat gitu ya. Jadi contohnya untuk rumah sakit ya. Oke, itu ya sekelumit tentang untuk use case ya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa use case yang ada di Undip ya, yang dikembangkan tim saya dan Pak Maman ya untuk enterprise architecture ya. Ini gambarnya menggunakan Spark ya. Spark IE itu memang berbayar ya, tetapi kalau kalian sudah bisa menggunakan Visual Paradigm atau menggunakan beberapa alat gambar yang ini ya, itu silakan saja ya. Tetapi yang menyatakan sebuah sistem itu memang bisa berjalan itu
sebaiknya menggunakan ini ya, modeler yang memang harus dijamin bahwa dia benar-benar jalan. Jadi jangan sampai ada proses yang hilang gitu ya. Oke, sebentar saya buka dulu websitenya. Ya silakan ya kalau ada yang mau didiskusikan ya sambil saya buka beberapa contoh IE yang pernah saya kembangkan. Ya oke, nanti saya kirimkan linknya saja ya. Ini kelihatannya saya kurang tahu karena memang ini ya, apa namanya, jaringan sedang bermasalah ya. Sedangkan saya sedang di daerah Indonesia bagian timur ya. Jadi ini kan sekarang beberapa koneksi sedang rerouting ya. Jadi rerouting ini butuh waktu untuk propagasi ya. Jadi saya ke websitenya DSI ini belum bisa ini ya, belum bisa nyambung. Ya oke, di sini kalian lihat ya ada sistem boundary ya, kemudian ada sistem name-nya ya. Ini adalah yang paling umum. Kemudian ini adalah bagaimana kita membuat appointment ya, bagaimana kita membuat janji kepada dokter ya. Jadi kita akan membuat janji. Kemudian setelah itu tentunya adalah ada cek patient record ya nanti oleh scheduler bagi yang menjadwalkan gitu ya. Kemudian setelah itu ada proses request medication ya untuk pengobatannya berdasarkan hasil patient record-nya ya. Kemudian setelah itu ya sampai ke bagian keuangan ya sampai dengan selesai gitu ya. Jadi kalau di use case itu gambarnya cukup lengkap ya. Jadi semua harus digambar. Makanya saya sarankan menggunakan software-software yang sudah rekomendasikan sebelumnya ya. Yang mahal ya berbayar bisa pakai Spark IE atau kalau yang bagus ya bisa juga menggunakan Bizagi gitu ya. Jadi masing-masing prosesnya itu bisa terkoreksi ya. Misalnya kalau ada yang salah di mana dia akan ada notif gitu ya. Berarti ada yang salah gitu ya. Jadi itu juga perlu. Ya kemudian ya misalnya ini ya untuk ada hubungannya ini yang kemarin saya minta untuk kalian ini ya apa namanya bagaimana mengasosiasikan gitu ya. Bagaimana hubungan para aktor ya. Kemudian bagaimana kalian menggambar dua arah, bagaimana kedudukan aktornya ya. Yang aktor tadi kan itu ada pasien ya, kemudian ada dokter ya, dokternya. Kemudian mana aktor utamanya ya, mana aktor yang menuju use case ya. Jadi paling tidak peran-peran dari masing-masing kalian itu bisa tergambarkan dalam sistemnya. Jadi ini saya jelaskan umum saja ya, nanti akan kalian bahas lebih lanjut di mata kuliah yang memang object oriented ya, lebih jelas di sana karena kebutuhannya adalah untuk membuat sebuah aplikasi yang memang object oriented. Kalau keperluan saya adalah kalian memiliki wawasan terkait dengan perancangan sebuah sistem yang basisnya adalah enterprise.
Ya, kemudian ada model secondary ya, kemudian beberapa lagi basis-basis sistem yang lain ya. Saya lihat kemarin sudah ada beberapa yang desain sudah cukup baik ya. Kemudian juga yang lain juga bisa dilengkapi. Ya, kemudian masing-masing nanti ini ada spesifikasinya ya. Jadi kalau kemarin di gambar itu ada use case ya, kemudian ada basic flow ya, ada alternate flow, kemudian juga ada beberapa yang semacam kondisi-kondisi yang kita buat sebelumnya ya, yang pre-condition dan post condition ya. Jadi itu yang perlu kita gambarkan dalam use case. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana menuangkan dari sistem yang sudah digambarkan dari dari activity ke use case, kemudian ke sequence ke dalam bentuk database gitu ya. Tetapi memang kemarin belum belum lengkap ya. Jadi ada menggambarkan baru satu, ada yang sudah agak lengkap gitu ya. Kemudian bagaimana proses menuangkannya ke dalam database gitu ya. Hari ini itu yang kita akan konsultasikan gitu ya. Jadi saya harap ya kalian bisa menunjukkan ya apa-apa saja yang sudah kalian kerjakan terkait dengan sistem itu ya. Jadi tidak harus dia sudah berupa database ya, karena kalian kan masih belum ya. Jadi paling tidak kalian sudah ada bayangan terkait dengan bagaimana menuangkan model UML ke dalam misalnya database yang relasional ya gitu ya. Kalau untuk pembuatannya nanti ya kita akan coba yang instan saja ya, soalnya kalian belum belajar terkait dengan bagaimana develop sebuah aplikasi. Oke, saya tawarkan ya, ini tugas yang kemarin ya. Ya silakan kalau ada yang ingin ditunjukkan, kita akan mengomentari ya dari tugas tersebut ya. Oke, silakan saya tawarkan. Kelihatannya kemarin cukup lengkap siapa ya? Tantri ya? Permisi Pak, izin masuk Pak. Ya silakan Prabu. Sebelumnya mohon maaf Pak, sepertinya saya juga ini kelupaan untuk mengingatkan teman-teman juga. Soalnya juga saya ini baru cek recordnya kemarin. Ternyata untuk ini ya tugas yang database itu saya lupa mengingatkan Pak. Jadi dari saya sendiri juga baru buat sih, buat diagram ininya, database-nya gitu. Mungkin ini ya Pak, dari punya saya dulu ya Pak untuk ininya. Oke, silakan. Oke Pak, izin share screen sebentar. Jadi sebelumnya mohon maaf ya buat teman-teman semua, aku juga ini kelupaan. Oke, apakah udah terlihat Pak? Oke, sudah terlihat. Oke, jadi oh ya sebelumnya selamat pagi buat Pak Arfan dan teman-teman semua. Jadi kalau saya lihat dari recordnya kemarin itu kan disuruh membuat sebuah diagram ERD. Ya kalau sepemahaman saya seperti kalau yang tugas 2 kemarin saya buatnya ya ini Pak terkait jadi buat activity diagramnya itu ada customer, admin, storage sama delivery gitu. Terus tadi pagi waktu saya bikin di ininya di database-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada tabel pengirim. Nah, tabel pengirim tuh punya beberapa apa ini namanya? Atribut ya, Pak, kalau nggak salah. Atau kolom, beberapa kolom gitu. Ini jadi ada ID pengirim. Ini pengirim maksudnya yang mengirimkan barangnya ya, Pak.
Jadi ada ID pengirim, nama pengirim, alamat, terus sama nomor telepon. Lalu dari satu pengirim itu bisa mengirimkan beberapa barang. Jadi di sini untuk garisnya itu ada yang one to many gitu. Terus ini ada barang pun ada di tabel barang ada beberapa kolomnya itu ID, nama pengirim, dan alamat tujuan. Terus dari barang ini di inputkan prosesnya ke admin. Jadi admin nanti mendata semua barang-barang yang akan dikirimkan. Di admin ada kurang lebih tabel admin tuh ada ID admin, nama, sama nomor telepon. Terus prosesnya tuh ada ID proses, ID barang, ID admin, sama tanggal waktu pengiriman barangnya. Oke, lalu dari barang terus disimpan ke storage. Jadi dari beberapa barang itu yang mau dikirimkan oleh pengirim itu nanti disimpan dulu di storage. Jadi storage itu ada ID storage-nya, nama storage, terus sama alamat storage-nya. Lalu dari storage baru diteruskan ke delivery. Nah, ini saya mau nambahin kolom-kolom di delivery, cuma harus ini Pak, harus premium untuk lucid chart-nya, jadi belum bisa ditambahin untuk yang delivery. Kurang lebih sama sih untuk isinya dari tabel delivery ini. Jadi ada ID, nama, sama mungkin ini ya, kayak nomor telepon dari delivery-nya. Terus dari delivery ini dikirimkan ke penerimanya gitu. Di penerima juga ada beberapa juga yang ini isinya, kolom-kolomnya. Gitu Pak, kurang lebih dari saya gitu. Oke, Prabu ya. Ini juga saya tanyakan juga untuk yang lain ya. Di dalam perancangan sebuah database relasional ya, kita memerlukan ada identifier ya, ada misalnya di sini ada ID gitu ya. Ya, ada mungkin bisa memberikan ini sebenarnya ID itu untuk apa sih ID ya? ID. Untuk ID ini jadi kan kayak primary key-nya dari tabel dari suatu barang gitu Pak. Jadi untuk membedakan barang satu dengan barang yang lain kalau di dalam kasus tabel barang ini. Misal nama Iya. barangnya sama, cuma nanti kan ID barangnya bisa beda-beda gitu. Iya, jadi kan untuk pengenalan kan ada dua ya. Ada namanya ID, ada juga namanya kode barang gitu ya. Jadi apa perbedaan antara ID barang dan kode barang nantinya ya? Ya silakan teman-teman yang lain ya kalau ingin ini ya. Artinya dari yang ditunjukkan oleh Mas Prabu ini, coba kita ini ya, kita dalami ada komponen yang kurang kah, atau memang ada yang seharusnya tidak perlu gitu ya. Silakan ya. Ya oke, mungkin langsung saya tanya saja ya. Coba Yulian ya. Artinya di sini ada ID barang gitu ya. Sedangkan tadi yang dimaksud oleh Pasca itu adalah kode barang gitu ya. Ada kesamaan tidak ID barang dengan kode barang? Eh, mungkin sama-sama di Pak, di apa ya, di ntar mungkin kalau ada tabel gitu, ada di tipe tipe apa ya, kayak informasi tentang barang yang tentang barang Pak. Jadi kalau ID barang sama kode barang itu sama-sama nunjukin tentang barang yang dicari gitu Pak. Ya oke, dari Yulian berpendapat bahwa ya namanya
ID barang itu dengan kode barang itu sama gitu ya. Oke. Oke, itu pendapatnya Yulian dan Prabu ya. Ada lagi yang lain? Ya, Rifki mungkin. Kalau menurut saya kode barang dan ID barang itu sama juga, Pak. Jadi atau jadi gimana ya, Pak? Jadi misalnya ID barang itu ya menunjukkan kode barang tersebut, Pak. Kayak misalnya barcode-nya kan atau ID suatu barang tersebut. Oke, dari Rifki sama juga ya. Jadi ID barang sama kode barang itu sama ya. Oke. Satu lagi ya. Ada yang ini bisa memberikan pendapatnya? Mohon maaf, Oke, Pak, saya mungkin. mau Oh iya deh, jawaban. teman yang lain dulu. Halo, Pak, saya mau ingin meralat jawaban saya. Ya. ID sama kode barang itu berbeda, Pak. Misalnya ada barang, ada kayak suatu barang A sama barang B. Nah, itu mungkin satu apa namanya? Dia dalam satu apa ya namanya? Kelompok misalnya, sama-sama barangnya misalnya makanan gitu. Tapi setiap walaupun apa namanya? Walaupun jenisnya sama, tapi kode barangnya itu berbeda, Pak. Jadi ada ID, misalnya ada ID 1 atau ID 2 gitu. Kode barangnya tetap sama, misalnya makanan kodenya 101 gitu. Oke, dari Rifki tadi meralat ya ada perbedaan antara ID barang dan kode barang gitu ya. Jadi di dalam kita membuat sebuah ini ya, sebuah database, ID itu adalah untuk kebutuhan database ya. Jadi nanti modelnya dia biasanya adalah auto increment. Jadi dia akan men-generate nomor, kemudian nanti hasil generate itu akan bertambah gitu ya. Dia akan bersifat unik dan tidak mungkin sama gitu ya. Dan kita tidak bisa mendefinisikan lebih detail ya. Jadi biasanya untuk ID ID barang itu nanti akan ini ya, akan sedikit berbeda dengan kode barang. Kalau kode barang itu kita sudah definisikan ya. Jadi misalnya SKU berapa gitu ya. Kemudian nanti kita bisa definisikan bahwa SKU ini dan ini barangnya sama gitu ya. Nanti akan disatukan dengan ID gitu ya. Jadi ID itu adalah identitas untuk di database-nya nanti gitu ya. Jadi kita akan mulai merelasikan. Kemudian nanti untuk kode barangnya, misalnya kalau kalian buat sistem ya, misalnya seperti mahasiswa itu bukan ID mahasiswa, tapi ya NIM gitu ya. Kemudian juga dosen ada NIP gitu ya. Kemudian beberapa NIK misalnya, itu bukan ID ya. Jadi database-nya tetap ada ID-nya. Kemudian setelah itu baru ada NIK atau menggunakan NIM gitu ya. Jadi nanti kita akan buat dia berbeda. Oke, itu yang terkait dengan ini ya. Tadi yang dari ini jadi ID barang, nama pengirim, alamat tujuan. Oke. Kemudian untuk coba digeser Mas Prabu ya ke arah kiri yang penerima kita lihat. Oke, tadi barang disimpan, storage, meneruskan, deliver, mengirimkan, penerima gitu ya. Jadi ini masih belum detailkan. Penerima selesai, oke. Ini coba ke kanan. Ya, di sini ada apa namanya? Ada admin ya. Ada ID barang, ID admin, tanggal gitu ya. Kalau untuk admin ini untuk standarnya ya, kalau kalian menggunakan apa namanya? Ya misalnya nanti ya sudah menggunakan framework, ya biasanya untuk admin ini sudah banyak ini ya. Jadi kelebihannya menggunakan framework itu untuk login seperti ini sudah ada semua, tinggal pakai gitu ya. Kita tidak ya bahkan kita untuk database itu ya sudah ada template-nya gitu ya. Jadi untuk level admin itu
Biasanya sudah ada ID admin, kemudian ada identitasnya ya, baik berupa nomor karyawan dan sebagainya. Setelah itu ada user levelnya gitu ya, level-level usernya. Nanti dibagi user level 3 itu apa, level 2 apa, level 1 apa gitu ya. Jadi defaultnya seperti itu ya. Jadi kalau kita mengembangkan sistem zaman sekarang tuh jauh lebih mudah ya dibandingkan zaman dulu yang full menggunakan native ya. ID barang, proses, oke. Ya seperti itu ya, pasca ya. Oke, apakah ada ini baru ini saja Prabu, baru Prabu saja yang ini ya, ada yang lain tidak? Mungkin ada yang lain mungkin? Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ini kah? Saya mungkin Pak coba. Oke, silakan Rifki. Apakah layar sudah terlihat Pak? Oke, sudah terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kemarin membuat sistem informasi tentang intinya sebenarnya di monitoring ininya Pak, monitoring parking cars ya. Jadi bisnisnya itu karena di mall-mall itu kan di basementnya tuh susah untuk mencari parkir gitu, atau dimanapun gitu. Kalau misalnya weekend kan pasti penuh atau gimana, daripada kita pusing-pusing cari parkirnya, jadi pakai aplikasi ini untuk mencari parkirnya. Jadi ada sensor sekarang sudah ada kan sensor yang di atas di bagian parkirnya itu yang menunjukkan indikator warna hijau atau warna merah yang menunjukkan di situ ada mobil atau tidak. Cuman ini diintegrasikan ke aplikasinya, dan ada sistem bookingnya juga. Jadi ini bookingnya ini untuk jauh-jauh hari atau dari rumah gitu, biar nggak nyari parkir lagi. Jadi langsung ke tempat parkirannya tersebut gitu, biar tidak nyari-nyari. Dari sistemnya ini saya membuat database. Pertama itu user ini ada primary key-nya yaitu ID-nya, username dari si usernya, password, created ad sama modified ad-nya ini biasanya sudah standarnya ya. Habis itu ini juga bisa dijadikan seperti kelas user, bisa diturunkan ke customer atau enggak ke adminnya. Cuman di sini saya tidak membuat tabel adminnya. Di sini sebenarnya tadi membuat primary key, tulisannya customer ID. Cuman tadi pas diskusi tentang ID barang dengan kode barang itu memang ada sedikit berbeda. Cuman di sini sepertinya customer ID dan user ID ini sama menurut saya. Habis itu ada customer name-nya di tabel customer, email customer, birthday ini tanggal lahir si usernya ini. Habis itu ada phone number. Habis itu ada created ad sama modified ad-nya. Ini menunjukkan kalau created ad ini user ini ngebuat akunnya kapan, dan modified ad-nya ini jika user misalnya mengganti email atau mengganti namanya, mengganti tanggal lahirnya, dan bisa mengganti username atau passwordnya dia. Di sini saya kurang tahu sini betul apa nggak, soal tadinya primary key-nya ini sebagai customer ID sebagai primary key-nya, dan user ID-nya sebagai foreign key-nya. Di sini hubungannya itu satu user hanya bisa mempunyai satu customer gitu.
Jadi si customer ini hanya bisa mempunyai satu user dengan satu emailnya, dengan email yang satu ini. Habis itu di sini ada tabel order dengan order ID ini sebagai primary key-nya dan customer ID-nya ini sebagai foreign key-nya. Order ini nanti order ini di bagian booking-nya. Nanti setelah menentukan tempat parkirannya di mana dan kapan waktunya, nanti ada seperti order details gitu. Nah, ini di sini ada customer ID-nya dan di sini ada position-nya, dan date time ini tadi tanggal dia memesannya, tanggal dia untuk menggunakan parkiran itu. Habis itu ada barcode-nya untuk nanti pas keluar dari parkiran itu dia untuk membayar, sama di sini created ad-nya. Di sini menunjukkan kalau satu user ini atau satu customer ini tidak harus punya satu order, karena di sini 0 atau 0 sampai many. Habis itu di sini ada table dari parking lot-nya, tempat parkirannya dengan parking ID-nya itu primary key dan order ID ini sebagai foreign key-nya untuk mensinkronkan order ID dengan parking ID-nya. Dan di sini field-nya lagi yaitu like indikatornya ini dengan tipe mungkin boolean ya, true or false. Mungkin true kalau parkiran itu kosong, false itu mungkin parkirannya itu terisi. Jadi ini hubungan antara order dan parking lot-nya ini, satu order harus mempunyai satu parking lot. Begitu Pak, kurang lebih. Oke, ini terkait dengan ini ya, parking ya. Oke, untuk parkir ini memang ini ya, salah satu aplikasi yang sebenarnya tingkat kerumitannya tidak terlalu rumit, tapi sangat bermanfaat ya untuk parkir ini ya. Ya, saya masih ingat untuk parking ini, kalau saya dulu ini ya, saya masih ingat 3 tahun yang lalu ya, saya pernah untuk parkir ini untuk kawasan Simpang 5 gitu ya. Jadi Rifki mungkin bisa, kalau enterprise itu levelnya mungkin bisa diangkat sedikit gitu ya. Kalau di Simpang 5 itu kan ada beberapa kantong parkir ya. Kemudian untuk parking lot-nya itu kan kita bisa berdasarkan tempat parkir. Jadi dulu yang saya rancang itu dulu aplikasi. Jadi orang ketika ingin masuk Simpang 5, kemudian dia booking parking, kemudian nanti akan diarahkan ke tempat kantong parkir yang ada gitu ya. Jadi misalnya akan parkir misalnya di masjid itu ya. Kemudian juga ada kantong parkir lagi di Citraland ya, kemudian beberapa kantong-kantong parkir yang lain. Jadi sebelum masuk bisa booking, kemudian diarahkan ke tempat parkir yang dituju gitu ya. Kemudian nanti ada barcode, ya masuk ya. Kemudian setelah itu dia akan mendapatkan ini ya, tiket ya untuk masuk ke tempat parkir tersebut gitu ya. Jadi kalau enterprise nanti levelnya di kawasan ya, kawasan parkir terpadu lah gitu ya. Jadi beberapa parking lot gitu ya kalau untuk parkirnya. Ya di sini user user password. Untuk user ini memang kan basisnya menggunakan ini ya. Kalau kalian membuat aplikasi bisa, tetapi kalau untuk yang sekarang ada itu ya basisnya hanya nomor polisi saja gitu ya. Tapi kalau memang nanti ada aplikasi yang saya sudah jelaskan tadi, itu memang membutuhkan username ya, karena memang dia akan melakukan autentikasi. Kemudian nanti data-data kalau parkir sih sebenarnya tidak banyak ya. Jadi yang penting informasi mobil saja, karena kan kita butuh untuk keuangannya gitu ya. Kemudian kebutuhan dengan tracking. Ya itu ya. Ya ini oke, gini saja ya. Ini kelihatannya case-nya kurang banyak ya. Ini mungkin soalnya kalian ini ber-26 ini ya. Ya mungkin minggu depan nanti saya akan coba ini ya, bagi kalian dalam kelompok ya. Kalau present ini agak susah ini. Oke, begini saja ya. Saya tetap ingin melihat, karena kemarin juga tugas yang kemarin juga yang perform juga tidak banyak.
Kemudian yang ini hanya perform 2 ya. Artinya saya tetap menagihkan yang ini sama yang kemarin ya. Mungkin saya gini aja lah, biar gampang karena tadi Mas Prabu sudah bilang bahwa ada masalah sedikit terkait dengan informasi tugas hari ini. Saya berikan waktu ini sajalah sekitar 20-30 menit ya. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti kita akan ketemu 30 menit dari sekarang gitu ya. Jadi sekarang nanti silakan lift dulu semuanya, dikerjakan tugasnya. Setelah itu kita akan kembali 30 menit lagi ya. Oke, itu dulu dari saya. Kita akan Izin ketemu. tanya Pak, Ya silakan. untuk pengerjaannya yang seperti punya saya tadi ya Pak, per individu. Ya, jadi saya minta tugas yang kalian sudah kerjakan kemarin yang terkait dengan UML itu harusnya sistem yang dibangun juga menggunakan itu gitu ya. Jadi paling tidak ada database relasional ya, bisa terlihat lah artinya nanti database-nya akan seperti apa bayangannya. Walaupun tidak lengkap karena saya tahu kalian sampai dengan saat ini kan belum belajar database ya, baru belajar database. Kemudian juga UML juga belum gitu ya. Paling tidak kalian memahami konsep dasarnya gitu ya. Nanti akan kalian dalami di mata kuliah itu masing-masing ya. Oke, baik Pak. Berarti ini tugasnya individu ya Pak? Dibuat database gitu Pak? Kemarin saya sebenarnya minta kelompok kemarin kan. Oh. Ya artinya kalau memang belum siap kelompok ya sudah, tugas untuk yang sekarang ini ya individu gitu kan. Kalau kelompok saya kira untuk setengah jam nggak bakalan cukup ya, nanti malah membebani temannya ya. Kalau minggu depan sih oke, kita akan tugas kelompok ya. Tapi untuk minggu ini karena waktunya tidak panjang, individu saja ya, nanti saya sampling. Makanya semuanya harus sudah siap ya. Oke, silakan idenya dituangkan dalam bentuk ini. Artinya yang penting kalian kerjakan, apapun yang kalian kerjakan ya pasti akan berkontribusi ya. Kita akan komentari bersama. Oke, 30 menit dari sekarang ya, kita akan mulai lagi nanti di pukul ini ya. 11.30 ya ini ya. Oke. 11.30. Ya, itu ya. Silakan lift dulu ya, nanti kita akan present lagi ya. Ini hadir 25, nanti kita berkumpul 25 lagi. Oke, itu ya semuanya ya. Silakan coba dimulai dikerjakan, kemudian kita akan kembali lagi 30 menit lagi. Oke, kita lift semuanya, kita akan bergabung lagi nanti.